Hai semuanya, ini gue Me Today. Opium di Indonesia. Sebenarnya gue agak ragu berbicara tentang opium ini. Tapi, kalian selama sekolah, apa yang kalian pelajari tentang sejarah? 350 tahun Belanda menjajah Indonesia untuk mengambil rempah-rempah dari bumi pertiwi. Tapi ternyata ada yang kurang. Opium. Kenapa? Karena opium sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar untuk Belanda. Segala sumber yang gue pakai untuk pembuatan video ini gue tulis di deskripsi. Kalian bisa cek. Pabrik opium terkenal di zaman Belanda itu ada di Batavia, tepatnya di Jalan Westervreden yang sekarang menjadi gedung Pascasarjana UI. Bahkan di situs KAI itu disebutkan pendistribusian opium pada era kolonial. Pabrik opium ini berdiri tahun 1902 atau kisaran 1904 yang bahan mentahnya didapat dari Afghanistan, Pakistan, dan India. Kemudian diolah bibit opium dan didistribusikan ke berbagai daerah. Kota-kota penting seperti Semarang, Surabaya, dan juga Batavia menjadi pusat aktivitas penjualan opium. Sebelumnya opium ini bukan barang dipakai di Eropa, terlebih karena rumor yang beredar di sana, barang-barang yang berasal dari Asia adalah bahar, barang haram, karena Asia adalah negeri orang kafir. Walau buntut-buntutnya sih mereka pakai juga. Berbicara tentang era kolonial di zaman orang tua kita, zaman kakek atau buyut kita, pada saat itu opium barang legal. Siapapun bisa mendapatkan opium asal punya uang. Layaknya seperti rokok pada zaman now, mendapatkan opium dengan mudah. Nggak gitu sulit. Bahkan pada saat itu kalau ada pesta dan pemilik pesta ini menyediakan opium, berarti pemilik pestanya adalah orang yang sangat berduit, orang yang sangat kaya, tahu bagaimana memanjakan tamu-tamunya. Tapi jangan nyalain opium dulu. Opium ini bukan dari negara kita kok. Pertama kali opium alias candu ini sudah dikenal dari zaman-zamannya bangsa Sumeria dulu di tahun 3400 sebelum Masehi, yang suku bangsa ini sendiri sudah punah, namun peninggalan yaitu opium masih ada. Bangsa Sumeria menyebut opium dengan kata hulgil yang artinya tumbuhannya menggembirakan, karena tumbuhan ini dapat memberikan perasaan senang, meredakan rasa sakit, dan membuat orang cepat terlelap. Ya, ini opium ini juga yang dipakai Lucky Luke. Ya. Hulgil ini banyak tumbuh di pegunungan serta dataran tinggi, sampai kemudian diperkenalkan di India dan Persia oleh Alexander the Great di tahun 330 sebelum Masehi sebagai jamuan makan dengan tujuan relaksasi. Datangnya VOC ke archipelago dengan membawa peti-peti berisi opium mentah yang berasal dari Turki, Persia, dan India, tapi bukan untuk dikonsumsi pribadi oleh mereka. Opium ini diberikan kepada orang Cina untuk diolah, dijadikan pure opium, dan kemudian dijadikan uang dengan cara menjualnya. Mereka pada saat itu tidak menjualnya di Eropa ya, karena itu tadi barang dari Asia adalah bahar. VOC sebagaimana yang kita tahu kan landing di Banten tahun 1603, kemudian sempat pergi ke Ambon dan balik lagi ke Batavia di tahun 1619. Akhirnya VOC pun menyadari kalau opium ini lebih menjanjikan. VOC melakukan perjanjian dengan Raja Amangkurat II di tahun 1677 untuk memasukkan opium ke dalam wilayah Kerajaan Mataram. Berkat perjanjian ini membuat Belanda yang memonopoli perdagangan opium di Pulau Jawa. Saking seriusnya dengan opium ini, sampai-sampai Daendels di tahun 1809 menentukan struktur formal opium patch berikut dengan pajaknya. Bandar saling kuat-kuatan sehingga dibuatlah sistem tender. Siapa yang paling kuat, yang paling tinggi bisa menawar, dia yang akan memonopoli perdagangan opium. Nah, ini nih, kalau supaya bisa terpilih berarti setidaknya harus mengeluarkan ekstra cash agar juga dapat menyogok siapa-siapa yang berperan di dalam pelelangan itu, supaya namanya yang keluar menjadi pemenang. Setelah dari penentuan lelang ini, maka ada monopoli perdagangan opium yang mendatangkan keuntungan yang sangat berlimpah. Dan makin lama pajak opium ini semakin tinggi, sehingga banyak pada saat itu yang tidak mampu membayar pajak opium dan lebih baik dinyatakan bangkrut. Dari sini pun peraturan berganti dari opium patch menjadi opium regi, di mana hanya Belanda yang dapat mengolah dan menjual opium. Selain itu dinyatakan ilegal. Opium regi ini seperti toko yang ada pegawainya ini disebut dengan mantri candu, yang kemudian diberi gaji tetap oleh
pemerintah kolonial. Makin lama peredaran opium pun menjadi berkembang semakin pesat. Di Amerika pemakaian opium sendiri semakin serampangan dan mudah dijumpai dalam berbagai bentuk. Bahkan perusahaan farmasi pun Bayer pada saat itu memasukkan opium ke dalam obat-obatnya. Sehingga pecandu opium ini menjadi epidemik di tahun 1800-an, terutama di kalangan serdadu perang pada saat Perang Dunia. Namun daripada merembet ke sana ke sini, gue mau lebih lanjut membahas tentang opium di kalangan para kuli. Ini masih ada hubungannya dengan video sebelumnya. Kalian bisa nonton setelah video gue ini berakhir. Jangan lupa. Berbicara tentang kuli, tidak jauh dari perkebunan di Delhi. Pada saat itu di era kolonial tahun 1863, perkebunan tembakau menjadi perkebunan yang dapat mengubah sejarah kota Delhi. Perkebunan tembakau ini yang dimanage oleh Jacob Ninhuis, sehingga membuat tembakau Delhi menjadi tembakau dengan kualitas nomor 1 di dunia, bahkan mengalahkan tembakau dari Kuba. Orang-orang tahunya Kuba ya sebagai penghasil tembakau paling baik, masih gak seberapa dibandingkan dengan yang Delhi ini. Kalau kalian pernah jalan-jalan ke museum tembakau di Medan itu, ada alat ukur tembakau untuk mengontrol kualitas tembakau yang besarnya seperti dayung. Lanjut, jadi pada saat itu hampir semua orang di Sumatera Timur mengenal apa itu opium. Said Abdullah Ibnu Umar Bafaki yang merupakan ipar dari Sultan Delhi pada saat itu mengundang Jacob Ninhuis supaya mau berkebun tembakau di tanah Delhi. Yang menjadi pertanyaan bagi gue, karena gue kurang informasi ya, sepanjang penelitian gue ini tidak disebutkan apakah Bafaki juga mengetahui efek buruk dari opium, sehingga beliau berencana untuk mengganti perkebunan opium dulunya itu menjadi perkebunan tembakau. Karena pada akhirnya Sultan Delhi pun bersedia untuk memberikan tanah seluas 4.000 bau secara cuma-cuma kepada Jacob Ninhuis. Kalau kalian ada yang tahu, mungkin bisa komen di bawah. Berikut dengan sumbernya ya. Pemerintah lokal di Sumatera Timur pada saat itu yang memonopoli opium, sampai muncul pemberontakan Sunggal di tahun 1873 sampai 1878 yang membuat pemerintah kolonial mencabut monopoli opium dari lokal rural kepada trader Cina dengan sistem lelang seperti yang tadi sudah gue sebut, di mana penawar tertinggi yang akan mendapatkan monopoli perdagangan opium ini. Opium Patch. Sampai di tahun 1918, Belanda menghapus opium patch ini dan menggantinya dengan opium rage dan menempatkan mantri-mantri candu di setiap loketnya. Oh ya, tadi gue sempat bilang ya, kalau opium ini adalah penyumbang devisa terbesar bagi Belanda. Karena di Delhi sendiri saja, penjualan opium ini menyumbang 8% devisa negara. Dan secara nasional, penjualan opium ini menyentuh di angka 13%. Dari tadi gue cerita panjang lebar nih, Belanda terus, walaupun sebelumnya opium itu sendiri sudah dipakai, sudah ya beranak pinak ya di Arab dan Cina. Namun ternyata Inggris merupakan negara pertama yang memonopoli perdagangan opium di Asia. Karena Inggris sudah lebih dahulu menginjak Asia, terutama di India di tahun 1600. Produksi opium dari India pun kemudian disebar sampai ke Cina, Makau, Canton, dan Pulau Jawa. Berkat ekspor opium ini, defisit perdagangan Inggris pun menjadi pulih. Meski kecanduan kronis sempat terjadi di Cina dan memicu perang opium 2 kali. Yang pertama tahun 1839 sampai 1842 yang berdampak lepasnya Hong Kong dan 5 pelabuhan. Semuanya jatuh ke tangan Inggris. Lalu perang yang kedua 1858 sampai 1860 yang berdampak hancurnya Summer Palace di Beijing. Di buku History of Sumatra kalian bisa cek, yang gue sudah sampai beli nih, The History of Sumatra. Marsden menceritakan masyarakat Sumatera yang gemar berjudi, sabung ayam, dan juga nyemok opium. Opium sendiri digambarkan Marsden sebagai barang mahal yang jika sudah terbiasa memakainya akan sulit lepas. Meskipun opium dapat diperjualbelikan secara bebas, namun hanya sedikit orang dari kelas middle dan kelas bawah yang dapat memakai secara teratur. Ya, kalaupun dapat memakai, kualitasnya jelek. Biasanya yang aktif memakai opium ini adalah pedagang emas dan juga wanita-wanita yang mau melahirkan untuk meredakan rasa sakit. Cuma nggak kebayang ya, gimana ya rasanya ngeden atau sensasi mabok.
Sedangkan Perdana Melada memakai opium hanya pada saat hari raya tertentu atau sedang merayakan sesuatu. Kecanduan terhadap opium digambarkan Marx dan juga dapat menimbulkan putus asa, pembunuhan, serta penyerangan. Bahkan pernah ada suatu kejadian yang dituliskan Marx dan di dalam bukunya ini, The History of Sumatra. Ada seorang wanita Portugis yang memiliki budak, sebut saja budak ini adalah dari orang Nias. Dan pada suatu hari sang majikan si wanita Portugis ini marah kepada orang Nias karena satu kesalahan kecil yang diperbuatnya, sehingga membuat sang majikan itu mengambil pisau dan mengejar orang Nias ini sampai kemana-mana. Lalu datang petugas keamanan setempat untuk melerai, yang ternyata si wanita Portugis ini sedang kecanduan opium, jadi ia tidak dapat mengatur emosinya. Dan juga ada tulisan lain dari Anderson yang gue nggak sertakan sini karena gue nggak baca. Setidaknya dari dua buku ini yang membuat orang-orang Inggris dan juga orang-orang Eropa berpikir kalau opium itu adalah barang haram. Walaupun sebetulnya sih nyebar juga ke situ. Pada era perkebunan di Delhi yang dikuasai oleh pemerintah kolonial pada saat itu, perdagangan opium yang diambil alih oleh pemerintah kolonial dari lokal rural kepada trader Cina di sini membuat mereka mendistribusikan, menjual opium itu kepada kuli-kuli perkebunan, kuli-kuli pertambangan, dan selanjutnya sisanya adalah orang yang di luar kuli itu. Para kuli pertambangan dan juga perkebunan memakai opium untuk mengurangi pegal-pegal, rasa sakit, dan juga penderitaan tekanan akibat bekerja sebagai kuli. Bagaimana penderitaan mereka? Gue sudah jelaskan di video gue sebelum ini, yang kalian bisa nonton. Jadi supaya mengerti gitu ya. Nah, opium ini mereka beli biasanya pada saat mereka itu menerima gajian besar ataupun gajian kecil. Atau bisa juga menggunakan opium sebagai alat pembayaran atau opium gel. Boleh ngutang opium yang dibayar pada saat waktu gajian. Dan di kasus lain di mana underneming sengaja menawarkan opium kepada para kuli supaya para kuli itu terikat kontrak, yang sudah selesai kontrak mau menandatangani kontrak mereka supaya mereka bisa bekerja lagi, memperpanjang waktu mereka di situ. Setidaknya 1-20 orang mengonsumsi opium. Opium beredar luas di perkebunan dan juga di pertambangan pada saat itu. Selain opium, ada pelacuran dan juga perjudian yang digalakan di perkebunan. Tujuannya supaya para kuli itu kehabisan uang dan mau tak mau mereka itu menggadaikan barang mereka atau berhutang. Ya butuh-butuhnya supaya tanda tangan kontrak lagi. Kenaikan kuantitas opium di tahun 1912 sampai 1920 ini terjadi seiring peningkatan kuli kontrak di tahun 1917 sampai 1918, tidak termasuk penjualan opium ilegal. Dari segala mimpi dan iming-iming di balik kemewahan yang ditawarkan para pengusaha Eropa di Sumatera Timur, sehingga saat itu Sumatera memiliki predikat dollar land. Namun yang harus diketahui juga, di balik penggunaan opium yang berlebihan memiliki efek samping, yaitu ketergantungan alias ketagihan, merusak fisik dan mental para pengguna. Karena adanya efek nagih ini, maka pada tahun 1878 pemerintah Inggris pun membuat undang untuk mengerem penggunaan dan import opium secara bebas, terutama dari Cina. Kalau di Amerika sendiri pada tahun 1906, di mana dikeluarkannya Undang-Undang Makanan dan Obat meminta farmasi memberi label apabila ada produksinya yang mengandung opium. Karena dengan begitu mudahnya mendapatkan opium sehingga angka pecandu pun menjadi meningkat. Opium menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Bahkan St. James Society pun memberikan sampel gratis kepada para pecandu yang sangat merana karena efek kecanduan ini, efek ketagihan ini. Ya tentu saja ini tidak membantu, malah menambah masalah. Maka Harrison Narcotic Act tahun 1914 menetapkan peraturan pajak bagi pengguna dan penjual sebagai undang-undang pertama yang berkaitan dengan kelas obat-obatan. FDA baru melarang semua penjualan narkotik di tahun 1923. 1970 Presiden Nixon akhirnya menyatakan perang terhadap heroin dengan memberikan bantuan kepada Turki yang menjadi pemasok utama heroin kepada Amerika dengan cara memusnahkan ladang opium dan menggantinya dengan tanaman lain di wilayah Anatolia yang merupakan produsen utama di wilayah Turki. Jika dibilang pada saat itu kok masyarakatnya mau-mau aja ya kecanduan heroin, ya sebenarnya enggak juga. Pada saat itu sudah banyak kelompok
sekelompok orang yang berjuang sebagai anti candu. Bahkan mereka membuat larangan malimo, yaitu ajaran moral kepada laki-laki terutama sebagai pecandu yang berawalan dengan kata M, yaitu maling, madon, minum, main, dan madat. Penguasa Surakarta pun Raja Pakubuwono keempat yang memerintah di tahun 1788 sampai 1820 menuliskan ajaran moral dalam syair panjang Bulandra. Ia menggambarkan pemadat sebagai orang yang malas dan orang yang bodoh yang hanya gemar tidur di balai-balai untuk menghisap candu. Jauhi madat, madat tidak baik untukmu. Menghisap madat itu tidak baik. Karena masih ada dengan kaitan video sebelumnya yang sudah gue buat di sini. Kalian mesti nonton video ini jadi supaya mengerti pemahamannya. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.